Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di presentasi ilmiah kelompok 7. Perkenalkan, saya Rizal Padilla dengan NIM 2401524 selaku moderator pada presentasi ilmiah kali ini. Bersama rekan-rekan kelompok 7 ada Rizal Lababan Nadana dengan NIM 2406258, ada Raffi Hairan dengan NIM 2403735, ada Ramanda dengan NIM 2403117, ada Raudia Ilmi dengan NIM 2407618. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Penerapan Bahasa Indonesia dalam Digitalisasi Arsip dan Dokumentasi Perkantoran. Bersama kami, mari telusuri bagaimana bahasa nasional kita menjadi fondasi utama dalam transformasi administrasi menuju era digital. Transformasi digital di bidang kearsipan dan dokumentasi telah menjadi langkah krusial dalam membentuk sistem informasi modern di lingkungan perkantoran. Namun, di balik kemajuan teknologi, aspek kebahasan kerap kali terabaikan. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah dalam dokumen digital dapat menimbulkan miskomunikasi dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Berbagai penelitian menyoroti peran penting bahasa Indonesia dalam komunikasi organisasi. Dari penelitian terdahulu, Febriana tahun 2024 menekankan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional dan profesionalisme organisasi. Sementara itu, ada penelitian dari Amelia tahun 2024 mencatat bahasa tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia di era digital, termasuk pergeseran gaya komunikasi akibat pengaruh teknologi. Kemudian ada penelitian dari Jeffrey tahun 2022 tentang digitalisasi arsip pegawai juga mengungkap pentingnya struktur bahasa dalam mengoptimalkan efisiensi dan aksesibilitas dokumen. Sebagian besar studi sebelumnya masih memisahkan antara aspek kebahasaan dan teknologi dalam proses digitalisasi arsip. Kajian sebelumnya hanya membahas dari sudut pandang teknis tanpa memperhatikan struktur bahasa dalam dokumen digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif yang memadukan kajian linguistik dan sistem informasi dalam konteks digitalisasi arsip, khususnya dalam penerapan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah baku. Penelitian ini difokuskan pada penerapan bahasa Indonesia dalam proses digitalisasi arsip dan dokumentasi di lingkungan perkantoran, baik instansi pemerintahan maupun swasta yang memiliki fungsi pelayanan publik. Aspek yang dikaji mencakup kejelasan struktur kalimat, kesesuaian tata bahasa, dan keterbacaan dokumen digital. Dengan mengkombinasikan studi linguistik dan kearsipan, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkaya wacana transformasi digital berbasis kultural dan literasi kebahasaan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Menurut Panjaitan, pada tahun 2017, metode penelitian perpustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini dipilih untuk memeriksa dan menganalisis sejauh mana bahasa Indonesia digunakan sesuai dengan aturan dan kaidah kebahasaan yang benar terkait dengan digitalisasi arsip dan dokumentasi digital di lingkungan kantor. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, peraturan kebahasaan, dan juga dokumen digital arsip. Dengan menggunakan teknik identifikasi aspek linguistik seperti morfologi, struktur kalimat dan kosakata, klasifikasi tematik, dan interpretasi tren penggunaan bahasa Indonesia dalam arsip digital. Lingkup digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip mencakup proses memadai dokumen fisik, memindahkan informasi detektif, menyampaikan secara digital dan secara sistem hak akses. Tujuannya untuk mempermudahkan pencapaian, menjaga kelestarian arsip, dan meningkatkan keamanan data. Masalah bahasa dalam arsip digital. Banyak arsip digital tidak konsisten dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, arsip digunakan istilah arsip, gaya bahasa informal, dan penemuan film yang tidak sistematis, yang menyulitkan pemahaman dan pencarian dokumen. Dampak linguistik negatif. Ketidaksesuaian bahasa dapat menurunkan kepercayaan terhadap dokumen. Selain itu, informasi terjadi sulit diakses dan keabsahan hukum arsip tersebut bisa dipercaya karena kurangnya standar kebahasaan.
Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab permasalahan kebahasaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya persoalan kebahasaan di lingkungan digitalisasi dokumen perkantoran. Yang pertama ada globalisasi dan tren campur kode atau penggunaan bahasa asing yang tidak perlu dan mereka pun kurang mengetahui padanan kata dari bahasa asing yang menyebabkan karyawan tetap mempertahankan bahasa asing tersebut. Hal ini telah memperlemah penerapan bahasa Indonesia yang baku. Lalu yang kedua, budaya kerja yang cenderung terlalu santai dan informal. Hal ini membuat banyak pegawai mengabaikan kaidah kebahasaan baku dalam penulisan dokumen. Lalu yang ketiga, masih minimnya pelatihan serta pemahaman terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal ini turut memperburuk kualitas bahasa dalam arsip digital. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi aspek kebahasaan dalam sistem digitalisasi arsip, khususnya metadata sebagai informasi inti dalam pengelolaan arsip. Metadata harus menggunakan bahasa baku dan informatif sehingga arsip dapat tersimpan dengan terstruktur dan membantu dalam penemuan kembali arsip. Tentunya hal ini membutuhkan paduan linguistik yang jelas serta kolaborasi antara ahli bahasa dan teknis IT agar terstruktur, terstandar, serta secara linguistik dan mudah dipahami. Melalui penerapan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah bahasa baku, tentunya akan membawa dampak positif yang signifikan. Profesionalisme institusi dapat meningkat karena citra dokumentasi menjadi lebih tertata dan resmi. Selain itu, efisiensi dalam proses pencarian dan pengarsipan dokumen pun juga meningkat karena penggunaan dan pengelompokan datanya sudah terstruktur secara akurat. Tak kalah penting, penerapan bahasa yang benar dapat memperkuat identitas nasional serta mendukung aspek legalitas dokumen secara hukum. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aspek teknis digitalisasi arsip sudah berkembang, namun perhatian terhadap penggunaan bahasa yang benar masih kurang, sehingga menghambat kualitas keseluruhan sistem arsip digital. Lalu, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku dalam dokumen arsip dapat mengganggu kejelasan pesan dan menyulitkan pemahaman bagi pembaca. Konsistensi kebahasaan sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang profesional serta mendukung pengelolaan arsip digital transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekomendasi yang dapat diberikan ada 4 poin, yaitu poin pertama menyusun pedoman kebahasaan resmi yang dapat dijadikan acuan standar penggunaan bahasa dalam penulisan dan pengelolaan arsip digital. Lalu poin kedua ada mengadakan pelatihan kebahasaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan bahasa karyawan, khususnya dalam penulisan dokumen formal dan teknis. Poin ketiga ada mendorong kolaborasi antara ahli bahasa dan tenaga IT agar sistem arsip digital tidak hanya unggul secara teknis tetapi juga memenuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Lalu ada poin keempat yaitu melaksanakan audit kebahasaan secara rutin untuk memastikan seluruh dokumen digital mengikuti pedoman bahasa yang telah ditetapkan serta untuk meningkatkan kualitas komunikasi tertulis dalam organisasi.